Subhanahu wa ta'ala itu yaitu adalah salah satu daripada segala sifat yang sangat agama Islam sukai, dan fardu itu ridho tadi atas di segala orang-orang yang sudah balik. Ridho akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan firman-Nya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ayat 7 ayat 8. Akan dibalas Allah bagi mereka yang mereka tadi pada Tuhan mereka itu yaitu surga, yang surga itu bernama Jannatu Adn tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu akan surga itu sungai, di bawah surga itu mengalir banyak sungai. Padahal mereka itu kekal di dalamnya surga tadi. Karena apa? Karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mereka itu, dan mereka itu ridha pula daripada Allah. Habibina Muhammad bin Abdullah, orang yang takut bersanatan kepada Allah, bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bersanatan takut kepada Allah. Takut apanya? Takut terpisah Allah, takut berpisah lawan Allah Rasulullah. Sedangkan Allahnya indah pula memisahi Nabi, jadi cocok. Nabi bersabda, "Wa'budullaha birridha'i fa illam tastati' fa bis-sabri fa bis-sabri ala ma takrahu khairan katsir." Berbuat oleh kamu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridha kepada Tuhan. Maka jikalau tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka sabar atas yang engkau benci itu kebajikan yang abad tadi. Misal rumah kita dibalingi orang umpamanya, variannya adalah si kitanya itu sudah dibalingi, sudah kita guringan variannya, sudah gitu. Kadang kawal itu sangka hati ini anak membalas tuh bang, apa jakat tuh Syafi, hendak talak tuh bang, biar aja orang ngomong darah keluarga ujian. Nah, solusi yang kedua, sabar. Nah, kadang kawal itu gugurnya sabar. Kayak apa sabarnya? Tahan ya. Minta. Tapi mau sudah kada mau sabar lagi bang, yang tak baca akan doa Syafi dah. Iya, nang tak talak orang tak. Lalu, kok darah orangnya sekeluargaan. Gara-gara apa? Gara-gara mencintai pun orang soleh, gara-gara mencintai pun orang kayak itu tak. Mun orang berani aja ada apa-apa, mesti orang lebih bertindak, jadi sesuai kehendaknya. Nah, ini rasanya. Jadi baca juntan maling itu
harus alim juga punya maling ini harus alim kada kawasan barang juntan dan juntan pun orang kada keguringan gak kan sakan maling guring kerennya padahal orang guringan ada aja sekalinya hari Senin juga malamnya ada apa dan kayak nong sambar geledek buka yakni seyukianya hendaklah engkau berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ridho, yakni dengan suka hati, imung hati. Begawi, berdagang, dapat rezeki semalam 1 juta hasil dagangan. Kenapa hari ini maka 750 aja? 750.000 hari ini kadang menutup hati ikam hingga ikam kadang ridho kepada Allah. 700 yang kau dapat pada ini hari tidak merubah hati ikam cinta kepada Allah. 700 yang ikam dapat hari ini kadang merubah hati ikam imung kepada Allah. Kenapa? Karena didukung oleh rasa ridho segala ketentuan yang Allah julung lawan ikam. Berapapun Allah beri, hati kamu senang. Kalau hati sudah senang, pasti ujungnya ridho. Kalau hati sudah kada senang, kali ayam hatinya kada senang, sudah menurang lah. Mula orang bila sudah hati kada senang, biar orang itu beribadat. Punya kada senang, Allah yarham. Kada tahu ya. Jadi lawan Allah bila nya kada senang, pasti mahuan. Kenapa? Maka 750.000 aja hari ini. Maka semalam 1 juta. Kehendaknya hari ini naik harus 1,5 juta. Itu kehendak nyawa aja Tuhan. Kehendak benda lain. Aku akan menguji setiap hambaku bagaimana kecintaannya kepadaku. Hambaku ini cinta duit kan cinta aku. Kalau dengan duit banyak semalam diberinya bersyukur, coba bang dikurangi Tuhan hari ini 700 saja. Apakah masih bersyukur atau tidak? Apabila ikam tak pandang yang 1 juta semalam dapat, ikam pasti kada bersyukur. Tapi bila ikam tak pandang Allah yang kasih tu duit, walau sedikit, tetap bersyukur. Kenapa? Orang yang ikam cintai memberi banyak sedikit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi bila ikam mencintai duit, maka duit itu harus banyak. Bila sedikit, ikam kada terima. Kada terima itu sedikit. Kenapa? Karena ikam mencintai duit. Kalau ikam mencintai Allah, banyak dan sedikit tidak merubah hati ikam mencintai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah, fa in sabara ijtabah, wa in radiya istafah." Apabila kasih Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala kasih akan hambanya, maka memberi ia Allah akan bala. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada hambanya, apabila Allah memperhatikan kepada hambanya itu, apabila Allah memaraki kepada hambanya itu, maka Allah akan berikan tuh hambanya bala. Dalam kalimat bala, dalam kalimat lain ujian. Kalau kalimah bala itu kayak siksaan. Kalau kalimah ujian itu model kayak percobaan, macam kenaikan pangkat ya Allah. Kalau bala ini ujian, ini kalau bala ini siksaan. Modelnya tak. Kalau ujian ini jenjang kenaikan pangkat seseorang. Jadi terserahnya wajah lagi menanggapinya. Misal, ikam hari ini karena kacacar. Kacacar yang ikam dapat itu tidak boleh ikam benci, tidak boleh ikam muari, tidak boleh ikam kada ketujui. Kenapa? Karena itu kacacar, karena itu penyakit yang ada di tubuh ikam adalah bala atau ujian. Bila bala berarti ini dosa kita yang Allah kasih kepada kita dengan bala. Habis dosanya, balanya usah. Kalau ujian berarti kau bakalan naik pangkat. Itu aja lagi. Makanya koreksilah diri kita.
kita masing-masing. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul? Sudah. Buktinya apa? Kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasul, buktinya apa? Buktinya sudah mengerjakan sholat? Belum. Belum lagi. Berzakat sudah? Belum. Belum lagi. Puasa? Ada. Itulah hendak masuk surga. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad bahagia benar seharusnya. Umat-umat Nabi yang dahulu biar terdahulu bahwa itu hidup terdahulu pada umat Muhammad, mati terdahulu pada umat Muhammad. Tetapi prosesi persidangan nanti di akhirat masuk surga terlebih dahulu umat Nabi Muhammad ketimbang umat-umat yang lain. Tak bakalan bisa umat yang lain masuk ke surga kecuali umat Muhammad dahulu isinya. Tolong masuk surga. Himong aturannya tahu. Berapa ratus ribu tahun lawasnya bubuhan itu menyandang di padang mahsyar, menghadang kata Tuhan ujar bubuhannya kita ini nak kayak apa juga masuk surga kan masuk neraka terserah aja lagi nanti capak. Setiap hari siksaan setiap bertambah di padang mahsyar luar biasa. Ampun Tuhan tuh memperhatikan kita. Kalau sudah kita diperhatikan orang, berarti kita dapat salah satu daripada hatinya. Kita diperhatikan orang, pasti kepikiran orang. Bila ini mana salah, maka berarti orang yang memperhatikan kita. Kalau ini kena menagur, muncul kasalah ya. Itu nanti kada sayang lawan kita. Kalau Allah mencintai ikam, kalau Allah membenci, kalau Allah memperhatikan ikam, ikam pasti Allah uji. Uji apa? Ujian mentalnya, ujian kesabarannya. Maka jika ia sabar, niscaya kasih bersangatan Allah akan dia, dan jika ia ridha, niscaya Allah memilih ia akan dia. Bila ikam sabar dengan penyakit yang ikam tahanin peheraan tadi atau lain sebagainya, sabar aja ikam. Aku ada dahulu isi guru si Dinto apabila sakit gigi disuruh sidin aku nukarakan obat di sini untuk karangan obat. Tadi nggak tahu obatnya nah. Kau dia akan banyak anak obatnya. Masih minum bah. Kadang dulu di sini dirasakan nih, nah sakit dirasakan supaya kalau membedakan mana nyaman mana sakit. Mun langsung diobati ambil kita di sini. Ada tapi kerasaan kita waktu nyaman tuh kayak apa? Gak nyaman tuh. Orang tahu dia nyaman, bilanya tahu sakit. Minta. Orang tuh kawat tahu dia nyaman, dia tahu dia sakit. Tapi bila orang tuh pada tahu dia sakit, dia tak tahu nyaman. Kadang menyukuri lawan nyaman tuh kayak apa? Kadang menyukuri. Tapi bila dia sudah merasakan sakit, tahu ini sakitnya gigi, ampe sakit gigi itu, tak ada sakit gigi lagi, nyamannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh gitu. Kayak itu. Inya pernah sakit. Kalau orang kada pernah sakit, ukuran aja nyaman. Tak kau bersyukur tuh orang. Kada kau bersyukur. Kalau sudah sakit, mantap. Tapi dibandingkan, kau bersyukur. Di dalam sakit inilah Allah mendidik kita. Mendidik apanya? Mendidik bahwasanya betapa nikmatnya syukur nang negari nikmat nang sehat nang negari. Nah, dengan sakit inilah berarti perlu disyukuri juga. Jangan kayak sakit kita kada tahu. Nyaman banget. Semalam lagi aku sigar-sigarnya, lagi aku gagah-gagahnya, lagi aku melihat, lagi aku kada buta, lagi aku kada tuli, lagi aku buka. Nyaman benar. Dengan datangnya lumpuh tadilah timbul kesyukuran yang semalam diberi Allah. Astagfirullah ya Allah, ulun dahulu pada bersyukur yang dari
sehat pian bari nikmat kada pernah bersyukur ulun kada tahu kada pernah merasakan Pak, kada pernah merasakan miskin Pak. Kalau kau syukurai berarti miskin ini kau disyukuri, gara-gara miskin kita tahu nyamannya waktu sehat. Oh kan itu Pak datang sakit pungul pada sakit jantung aja. Kenapa menjadi pungul? Karena inya ada hendak sakit. Nyaman aja, enak nyaman tuh Bang terus. Dengan nyaman inya kada mau bersyukur tuhnya. Dengan sakit kada ada sakit nih, inya nih kada pernah diberi Tuhan sakit. Nah, awalnya bersyukur nyaman tak. Nikmat sehat tuh Allah kenapa kada pernah merasakan sakit. Ini orang ini kada suara untuk seorang kada berisi pengumuman. Ada pernah besi perguruan, ada pernah besi perguruan. Karena kok besi kawan ini kan tujuan untuk kita pikiran kerja wadah apa angkatku sih dulu. Tak buka hatinya nih, malah kehilangan perguruan. Ada awan lain yang hilang, jadi sih dapat ada awan yang hilang dengan pinasok kami nyenang berpandiran bagi perguruannya ini kan kita kada patuh lalu guru ini kan aku aja kan ikan mulai mana sih saya bisa terus berpandir lawan orang ini lagi sih aminnya sih begayaan lalu hati kita hendak gue kayak nong mikirin nah supaya kau begayaan lawan sih tuh rancak kayak gitu ibadah sih di mata kayak apa supaya himung terus, senang terus, bahagia terus. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal ina yatirukna maghiramun hati. Bahagia terus saat itu ibadah yang tahu jalannya kawat atau bedakan ya kan mana nyamannya diisi guru kalau kada diisi guru semalam lagi kada diisi guru semalam masa anak tuh Pak harta orang seorang asa penjajah gaulnya seorang asa bawaannya bimbang kendaraan kalau sudah berarti kendaraan ini awaknya kayak rasa sananya pas seorang berhaus orang timbul amang emosi itu timbul sakti itu lagi dahulu lagi ketika sudah berisi guru ini sih kadang itu tuh kayak cara ini sih kadang itu tuh hari hidup tuh kayak itu daripada sini nyaman ada pembimbing juga misalnya nah mau ikan berpikir kan itu tapi bila ikan gak ada berpikir sama aja. Ketika ikam lapar, ikam kada kawa mah. Ketika ikam kada lapar, kanyang. Kada kawa ikam menikmati kanyang. Kada kawa. Kenapa? Karena kada merasa lapar. Pak ikam lapar, di hati baras kada ada, iwak kada ada, banyu kari. Nah di sini kayak ikan parkur, sudah terperak. Ini kan jurang kelaparan. Seharian nggak sih makanan oh tuang bagi punya lauk tuang ada materi nasi jangan ada materi sup makan alhamdulillah nah datang syukurnya ketika itu datang syukur gara-gara lapar tadilah ikan tahu nikmatnya banyak gara-gara ikan nang mati banyu tadi gara-gara itu datang banyu nyamannya berbanyu saramnya kada kau minum seharian kada kau mandi seharian kipung nak kasih kemari datang banyu wih mati nah kenapa gara-gara tadi tahu nikmatnya kayak ini berarti itu tadi perlu dinikmati juga, disyukuri juga maksudnya gara-gara itu mau syukur jadinya tapi tinggalkan maksudku itu
paham kata kasar kami lagi aku tuh menjelaskan sudah paham ya. Oh ya Allah. Jadi pilihnya ikam itulah diperhatikan Allah, dicintai Allah, pasti Allah uji. Maka bila ikam sabar dengan ujian Allah, ikau bakalan dipilih Allah jadi salah satu daripada waliullah, salah satu daripada hamba Allah yang berpredikat sebagai Abdullah. Nabi bersabda, Allah Ta'ala Allah la ilaha illa ana man lam yashkur ala balai wa lam yashkur na'mai wa lam yarda bi qadai falyattakhidh rabba siwai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala garis kursi lah, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Maka barang siapa tiada sabar atas bala atau ujian yang aku julung lawan ikam, tiada Tuhan melainkan, dan tiada syukur akan nikmat yang aku beri yang aku julung lawan ikam, dan tiada ridho akan ketentuan yang sudah aku gariskan yang aku tetapkan yang aku julung lawan ikam, maka hendaklah ikam tuntut akan Tuhan yang lain daripada aku. Ini hadis yang lain. Bila ikam tujuan Tuhan lah, kada sabar kita, kada sabar lawan balau, dapat penyakit kada sabar kita, kada bisa mengambil hikmat dari penyakit, kada bisa mengambil kebaikan dari itu ujian, kada sabar gitu. Lalu kita ini kada pernah bisa bersyukur juga. Dahulu kita beberapa tahun yang lalu jangan mengikuti HP kada, urari aja kada bisik. Sekarang kita 2-3 butik isi HP gana-gana. Pernah kan kita di hati kita masih bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Pernah kan? Kada pernah. Kenapa? Karena ikam tidak pernah memikirkan nikmatnya Allah yang banyak lawan ikam. Apabila ikam kada bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, kada ridho dengan ketentuanku, ikam ku beri bini di sini hirau orang belakang, ku beri lagi rendah cebol, kada ridho ikam dengan ketentuanku. Awas, mun kayak itu cara ikam sih, ikam berjauh aja nah, cari Tuhan lain pada aku, carinya Tuhan lain pada aku. Kamanapun mencari Tuhan lain pada Allah, kemana? Tuh bangsa bebuhan alam sebelah, mereka bersuara kepada salah seorang guru, jarinya kayak gitu. Jar guru, jika masuk Islam gitu sih dia tahu. Itu rasanya, jika masuk Islam gitu, ayo aja. Kenapa ikan jadi aku masuk Islam jinya? Jadi guru tuh orang tahu. Dewa ikam tuh karakternya, jadi orang sebelah tuh. Jadi orang guru tadi. Nak ampun kami itu lain dewa, tapi Tuhan Allah, oh Tuhan Allah. Ikan menyembah apa? Kami menyembah dewa tanah, dewa air. Dewa kami kada harap kayak dewa ikam jadinya. Dewa buah nikam tuh dewa harap. Kami ini kada mau apa-apa ikam, bila buah nikam ingat aja, hanya ingat lawannya aja. Kita dikutikan ingat dengan Allah. Hantu kada nak mau apa-apa, insya Allah. Oh baik, so Islam nih orang sebelah nih, jin. So Islam gara-gara pemikirannya dewa Islam hebat benar, dewa di mana Allah dia guru tadi lain dewa. Nah kita punya Allah yang kita tuntut yang lain daripada beliau tidak ada lagi. Satu-satunya jalan untuk selamat ridho, sabar dan syukur. 3 kalimat yang ini diutak
Tidak bakalan jalan tiga ini kalau otak tidak memikirkan akan hikmah dari semua ini. Hari ini kita nyaman, besok belum tentu nyaman. Hari ini kita 3 HP, besok belum tentu 3, bisa 5. Allah ya rahman, mudah-mudahan aku ini dan seluruh zuriat keturunanku, anak-anakku, baik anak lantaran zuriat nasab ataupun zuriat sebab, selamat dunia wal akhirah. Mudahan abah umaku dan abah umak aku dan seluruh keluarga kita berataan, umat abah kita berataan, dan sanak kita berataan, orang-orang yang mencintaiku dan mencintai kita berataan. Amin. Tidak akan Allah matiakan, tidak akan Allah matiakan, tidak akan Allah matiakan, kecuali sudah bisa mengucapkan kalimat tahmid, tahlil dan tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan berkah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dengan berkah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dengan berkah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan semua hajatku kabul dan hajat-hajat orang yang berhajat kepadaku daripada guru, daripada sahabat-sahabatku dan murid-muridku dan seluruh orang-orang yang baik denganku kabul, dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia wal akhirah, bahagia dapat istri, dapat laki, dapat zuriat yang soleh dan solehat. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bujur-bujur, menjadikan kebahagiaan di dalam hati belawasan, rumah tangga yang menjadikan rumah tangga yang bersinar karena nurul ilmi wal ibadah wal inayah. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan bisa mencintai Nabi dan bisa mencintai Allah dan bisa menerapkan dalam hidup dan kehidupan, dengan berkat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dengan berkat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dengan berkat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم وعفنا يا ارحم الراحمين مولانا يا مجيب حاضرنا يا غريب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.